Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan masalah mengenai parameter analisis dan pemetaan risiko bencana. Nah, apa sih parameter analisis dan pemetaan risiko bencana? Jadi, di sini kami akan memaparkan mengenai yang pertama matriks ancaman bahaya, kemudian scoring, kemudian matriks kerentanan, kemudian matriks kapasitas, dan kemudian parameter penilaian resiko, lalu matriks analisis resiko, pemetaan, dan yang terakhir adalah sejarah desa. Oke, stay tune terus ya teman-teman. Di sini, matrik ancaman bahaya terdiri dari beberapa poin, yakni jenis ancaman bencana seperti gempa. Gempa yang terjadi di wilayah Takengon, Aceh Tengah dengan kedalaman 36 km yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng Indo-Australia yang menelan banyak korban jiwa, harta, dan sejumlah desa porak-poranda dan nyaris lenyap. Jadi, untuk mengantisipasi terjadinya gempa, telah diberikan peringatan-peringatan dan edukasi tentang gempa. Oke, nah lanjut lagi ke scoring. Apa sih itu scoring? Scoring adalah penilaian antara probabilitas dan dampak pada gempa yang sedang diteliti. Nah, jadi scoring di sini mengacu pada tingkatan dampak dan frekuensi terjadinya bencana. Nah, untuk gempa 2013 di Aceh Tengah ini, frekuensinya adalah tingkatan 1 dan dampaknya adalah 5. Jadi, seperti itulah yang disebut dengan scoring. Matriks kerentanan. Kerentanan adalah kondisi-kondisi yang ditentukan oleh proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang meningkatkan kecenderungan terhadap sebuah komunitas terhadap dampak bahaya. Aspek-aspek kerentanan yaitu manusia, sosial atau politik, alam atau lingkungan, fisik atau infrastruktur, dan finansial. Matrik kapasitas. Matrik kapasitas adalah kemampuan suatu daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Hubungan antara kerentanan dan kapasitas ialah semakin besar tingkat ancaman dan kerentanan di suatu wilayah, maka semakin tinggi tingkat risiko bencana. Sedangkan semakin tinggi kapasitas dalam menghadapi bencana di suatu wilayah, maka semakin rendah tingkat risiko bencana. Parameter penilaian risiko. Parameter penilaian risiko adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkan tingkat atau kriteria risiko yang telah diterapkan. Dalam parameter penilaian risiko, gempa di Aceh Tengah meliputi tentang frekuensi, dampak kerugian, dampak korban, luas dampak, dan kapasitas. Matrik analisis risiko. Matrik analisis risiko sama halnya seperti matrik ancaman bahaya, yakni menentukan tingkat risiko dengan mempertimbangkan kategori probabilitas atau kemungkinan terhadap kategori keparahan konsekuensi. Itu ialah mekanisme sederhana untuk meningkatkan visibilitas risiko dan membantu pengambilan keputusan manajemen. Menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Analisis risiko meliputi frekuensi, dampak dan akibat, luasan dampak, kapasitas, jumlah skor atau nilai, dan kategori. Berikut adalah bentuk-bentuk dari pemetaan. Sejarah gempa bumi merusak di wilayah Aceh yang terjadi pada tahun 2013. Aceh Tengah, 2 Juli 2013, gempa bumi Aceh Tengah tanggal 2 Juli 2013 menimbulkan kerusakan bangunan dan gerakan tanah yang menyebabkan 39 orang meninggal, lebih dari 400 orang yang luka.
Kejadian gempa bumi ini diikuti oleh gerakan tanah terjadi di sepanjang jalan